Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi slide ini membantu anak-anak sekalian dalam mempelajari klasifikasi makhluk hidup bab 2, sekaligus mendampingi buku paket yang ada yang kalian peroleh di sekolah masing-masing. Yaitu, nah ini dari gambar ini kita ketahui sudah ada gambar tumbuhan, serangga, tanaman dan lain sebagainya. Ya. Terus bagaimana cara mengelompokkan tumbuhan-tumbuhan itu? Nah, ini contohnya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 sampai gambar 12. Ada bayam, ada bunga mawar, ada jagung, ada cemara, ada kentang, ada kedelai, melati, ada ketela pohon atau singkong, ada kacang panjang, bunga kamboja, ada sawi, ada bunga kol atau kubis, ada padi, ada kacang, ada wortel. Nah, lalu bagaimana cara mengelompokkannya? Dahulu ya, cara pengelompokannya seperti ini. Nah, ini bisa kalian salin di buku tulis. Kalian bisa menyebutkan ini apa saja. Misalkan contohnya satu bayam, manfaatnya sebagai sumber vitamin, termasuk kelompok sayur-sayuran. Di SD sebenarnya kalian sudah diajari bagaimana cara mengelompokkan tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang hewan. Nah, di buku paket kalian bisa membuka buku paket, kalau tidak salah di halaman 44 dan 46. Nah, itu kalian bisa kerjakan sebagai latihan. Nah, ini contohnya ada capung, ada belalang, ada kupu-kupu, udang, semut, cacing tanah, lalat, dan kaki seribu. Terus dikelompokkan sesuai tabel yang ada di buku paket. Nah, ini contoh, diberikan satu contoh capung. Kalian bisa berdiskusi dengan teman atau keluarganya masing-masing. Klasifikasi makhluk hidup ini salah satunya adalah mengelompokkan, terus mendeskripsikan ciri-ciri, mengetahui hubungan kekerabatan, memberi nama. Nah, itu adalah tujuannya. Ya. Tujuannya mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, dasar-dasar yang dipakai adalah persamaan perbedaan, klasifikasi, bentuk tubuh, alat dalam tubuh atau anatomi. Klasifikasi makhluk hidup juga berdasarkan manfaat dari tanaman atau hewan itu, ukurannya, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, ini divisinya hampir sama, cuma perbedaannya di film. Kalau hewan, divisi tumbuhan. Nah, ini secara garis besar tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang membedakan adalah kalau hewan film, kalau tumbuhan divisi. Sama, semuanya sama, kelas juga sama, ordo, famili, genus, spesies. Untuk kriteria klasifikasi makhluk hidup, terutama tumbuhan, kriteria yang dipakai adalah organ perkembangbiakannya, habitat, terus bentuk ukuran daun, cara berkembang biak. Kalau hewan itu adalah yang dipakai kriterianya adalah saluran pencernaan, hewan tingkat tinggi dan tingkat rendah, terus kerangka atau skeleton, anggota gerak.
Terus salah satu metode atau cara adalah kunci determinasi. Ya, ini yang digunakan untuk menentukan filum, kelas, ordo, famili genus, dan spesies. Yang dipakai di sini dasar yang dipergunakan kunci determinasi adalah identifikasi makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Nah, kunci dikotom untuk latihannya ya seperti ini. Kita memakai kertas origami 2 warna, masing-masing 2 helai, digunting. Nah, ini bisa kalian praktekkan di buku paket halaman 50. Nah, itu bisa kalian baca lebih jelas di situ. Selanjutnya dipraktekkan. Nah, praktekkan dengan kelompok atau teman belajar. Nah, ini selanjutnya hasilnya nanti diletakkan di sini. Ya. Lanjut ke mengapa kita membutuhkan kunci determinasi. Nah, kita perhatikan saja. Ada gambar kacang tanah, jagung, padi, sama rumput. Nah, bagaimana cara mengklasifikasikan? Nah, tumbuhan tadi 4 tadi kita letakkan di sini. Nah, itu bisa sebagai latihan kalian. Mana yang berakar batang, punya akar, batang, dan daun, mana yang tidak punya. Nah, bisa kalian pakai sebagai latihan. Nah, ini salah satunya contoh di buku paket juga ada 6 tanaman. Nah, kita memakai 5 langkah. Terakhir kita dapatkan suplir masuk di sini, lumut masuk di 2B, melinjo di 3B, kedelai 5A, bunga trompet, terong. Nah, ini salah satunya. Lanjut ke sama seperti tadi, ya. Ini adalah kunci determinasinya. Langkah-langkah lebih lanjut bisa kalian baca berulang-ulang di buku paket. Nah, kita masuk ke kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau makroskopis. Nah, ini adalah contoh bakteri Escherichia coli dilihat dengan mikroskop elektron lebih besar ya. Tapi kalau dengan mikroskop biasa cahaya kelihatan kecil-kecil. Nah, ini yang membantu kita di usus pencernaan. Yang dipakai apa untuk melihat bakteri atau makhluk kecil? Nah, ini adalah alat yang namanya mikroskop. Ini digunakan untuk melihat benda-benda kecil atau makhluk-makhluk hidup kecil dengan menggunakan bantuan cahaya. Di sini ada bagian-bagiannya, lensa okuler dan lensa objektif. Sedangkan ini adalah mikroskop elektron, harganya lebih mahal dan hanya institusi tertentu yang mempunyai mikroskop ini karena harganya sama, tetapi bisa melihat benda-benda renik yang sangat kecil. Nah, ini untuk di Indonesia hanya beberapa institusi besar yang memiliki mikroskop elektron. Bagian mikroskop, nah ini ada optiknya adalah lensa okuler dan lensa objektif sama diafragma. Fungsinya berhubungan dengan mata langsung mengintai, yang ini langsung mengenai benda. Diafragmanya mengatur intensitas cahaya. Ada tabung mikroskop, meja preparat, klip penjepit, lengan, pemutar halus, pemutar kasar, kondensor, skrup, dan kaki. Nah, ini kalau kalian sudah memasuki lab IPA, kalian bisa praktek bagaimana cara menggunakan mikroskop dan bagaimana cara mengamati benda-benda kecil. Ya, lanjut cara pengoperasiannya. Langsung ke, nah ini adalah salah satu hewan yang kalau dilihat dengan mata biasa ya mungkin hanya kelihatan bulu-bulu, tapi ternyata setelah diperbesar akan kelihatan seperti ini ya. Terus hewan-hewan yang renik-renik juga. Nah, ini contohnya amuba. Nah, amuba ini tidak kelihatan dengan mata, baru kelihatan kalau sudah dilihat dengan mikroskop. Euglena, ada paramecium, terus ada dictyostelium, ada saprolegnia, ada
Fusarium, Polycephalum, ada Phytophthora. Selain protista, ada juga protista yang bersifat makro, besar. Nah, ini contohnya alga merah. Ini Gracilaria, yang ini alga hijau, yang ini adalah alga coklat. Protista juga ada yang menyerupai hewan. Nah, ini protozoa. Salah satunya adalah Entamoeba. Ini paramecium yang ini. Yang ini Entamoeba histolytica, yang ini Plasmodium malaria yang memakan darah merah. Nah, ini yang kita kalau pernah kena demam berdarah, nah, karena dimakan oleh ini Plasmodium, sel-sel darah kita, darah merah kita. Terus ada juga yang bisa menyebabkan tuberkulosis. Nah, ini Mycobacterium tuberculosis. Ada beberapa kelompok mikroskopis yang tidak dapat dilihat dengan mata, tapi harus dengan mikroskop elektron. Nah, ini contohnya penyebab TBC tadi, ya, Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini adalah macam-macam ganggang biru. Ada Chrococcus, ada Gloegapsa, ada Oscillatoria, ada Tolipotrix, ada Merismopedia, ada Cleotrigia. Kita langsung ke fungi atau jamur. Nah, pastinya kita sudah sering ya melihat roti kalau dibiarkan terlalu lama kadaluarsa akan timbul bintik-bintik serbuk. Ini adalah jamur. Terus nasi kalau sudah basi pasti tumbuh jamur. Nah, itu salah satunya contoh jamur. Itu yang mungkin tidak bermanfaat, tapi yang bermanfaat ada juga jamur tiram putih, jamur kuping, jamur tempe. Nah, kalian sebagai latihan di rumah silahkan berlatih membuat tempe di rumah bersama orang tuanya dengan memakai ragi. Nah, di sini macam-macam jamur. Ada jamur Myxomycotina, jamur lendir, ada Oomycotina, ada Zygomycotina, ada Ascomycotina, ada Basidiomycotina, ada Deuteromycotina. Lanjut. Nah, ini adalah tugas praktek untuk kalian membuat tempe. Nah, membuat tempe bisa kalian praktekkan. Tugas proyek halaman 67 ya. 67. Kelompok tumbuhan sendiri dibagi menjadi beberapa kingdom. Nah, kingdom plantae ini dibagi menjadi beberapa filum, yaitu lumut, paku-pakuan. Nah, ini ada lumut atau Bryophyta, terus paku-pakuan atau Tridophyta, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Kalau bakteri dimasukkan dalam kingdom Monera. Nah, gangga dimasukkan dalam kingdom Protista. Nah, kelima kingdom ini yang punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Ciri khasnya sendiri-sendiri. Berdasarkan morfologi, tumbuhan bisa dibedakan menjadi dua jenis, tumbuhan yang berpembuluh dan tidak berpembuluh. Yang tidak berpembuluh atau Talophyta meliputi lumut. Yang berpembuluh Tracheophyta meliputi paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Nah, ini secara garis besar kelompok kerajaan tumbuhan atau kingdom. Ada Bryophyta, semua jenis lumut, lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Tridophyta termasuk paku-pakuan.
Nah, ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, paku sejati, dan spermatopita atau tumbuhan. Nah, terus kita lanjutkan. Ini adalah contoh. Pernah ya lihat tanaman paku? Yang ini lumut pasti tahu. Nah, terus kalian sebagai latihan di buku paket, silahkan kalian amati apakah lumut dan paku dan mangga itu mempunyai akar. Kalian bisa memberikan tanda centang. Nah, terus kalian simpulkan, buat laporan. Nanti suatu saat kalau ada kesempatan kita presentasi bersama. Nah, ini lumut. Kalau diperbesar bagian-bagiannya, ada sporogoniumnya, ada tangkai, ada daunnya, ada batang, dan ada rhizoid atau akarnya. Ini adalah tanaman paku. Satu adalah daun muda yang menggulung, ada sporangium, ada batang, ada akar. Nah, ini ciri-ciri dari tumbuhan berbiji. Ada berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Berbiji terbuka atau spermatopita dan berbiji tertutup atau angiosperma. Contoh dari ini, nah ini untuk latihan. Melinjo ini termasuk tumbuhan apa? Pakis saji, jeruk, terong, tebu, pandan, sama rambutan. Bisa kalian kelompokkan di sini. Ini nama tumbuhannya. Nah, di buku tulis sudah ada. Bisa kalian kelompokkan apakah termasuk punya akar, punya batang, terus termasuk tumbuhan apa? Berbiji terbuka atau tertutup. Nah, bisa kalian pakai sebagai latihan. Ini adalah contoh tumbuhan berbiji terbuka. Strobilus betina, yang ini Strobilus jantan. Ada juniper, ya, cemara, damar, pinus. Berbiji terbuka. Ini juga berbiji tertutup. Mangga, jambu, apokat, anggur, apel. Ini contoh tanaman berbiji tertutup. Nah, ini sebagai latihan, kalian bisa menanam jagung dan kacang hijau di rumah, terus diamati sampai tumbuh. Nah, ini tabel pengamatannya. Ini adalah tanaman, contoh tanaman monokotil dan dikotil. Jagung termasuk apa? Monokotil. Yang kacang tanah adalah dikotil. Nah, ini kelompok hewan. Kita lanjutkan ke kelompok hewan. Invertebrata dan vertebrata. Kingdom hewan atau animalia. Di sini, nah, sebenarnya kalian perlu membuat clipping supaya tahu. Bisa kalian dapatkan di internet atau di buku. Nah, ini bagaimana cara mengelompokkan hewan-hewan ini. Ayo kita bahas selanjutnya, ya. Nah, yang pertama ternyata klasifikasinya adalah porifera, hewan yang mempunyai pori-pori. Hewan ini tubuhnya seperti spons, habitatnya di perairan, banyakkan laut, warna tubuhnya merah, kuning, hijau. Hewannya adalah Spongilla, Spongia, Bouteron atau Skipa. Untuk Solenterata, hewan berungga. Nah, ini mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Mereka seperti tumbuhan, ya. Sekilas seperti tumbuhan, tapi ternyata hewan. Ini menempel pada tempat hidupnya, dan ada yang berbentuk medusa, bergerak aktif melayang-layang di air seperti payung, ubur-ubur, bunga karang, Opelia, hidra, anemon adalah contoh Solenterata. Ini bunga karang, ini Opelia, hidra, anemon. Lanjut ke cacing atau vermes. Nah, hewan ini bertubuh lunak, tidak bercangkang, dan tubuhnya simetris
bilateral. Berdasarkan bentuknya ada 3 kelompok. Ada cacing pipi. Nah, contohnya cacing hati, cacing pita, cacing gilik atau nematelmintes. Jadi dibagi 3 ya supaya jelas. Saya bagi seperti ini. Terus ada cacing gilik, nematelmintes, tubuhnya bulat panjang tidak bersegmen, contohnya cacing perut. Terus Annelida, contohnya adalah cacing tanah. Cacing tanah. Bisa saya perkecil supaya lebih jelas. Nah, ini. Jadi ada 3 jenis di sini. Biar lebih jelas, saya ubah. Annelida. Ini adalah cacing hati ya, ini cacing perut, yang ini cacing kremi, ada kotoran, ini cacing tambang, ini lintah, pacet, banyak warnanya hitam. Kita lanjutkan. Moluska, hewan bertubuh lunak, banyak lendirnya dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi melindungi tubuh. Habitatnya di air, di darat dan air. Contoh moluska adalah cumi-cumi, gurita yang besar, siput, kerang, tiram, remis. Nah, terus Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Nah, tubuhnya simetris radial dengan 5 lengan. Terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernafas, dan menangkap mangsa. 5 kelas yaitu asteroid, contoh bintang laut. Echinoid, contoh landak laut bulu babi. Ophiuroid, bintang ular. Crinoid, lilia laut, dan holoturoid, teripang laut. Nah, sekarang kita masuk ke arthropoda, hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan, memiliki mata fasad yaitu mata majemuk, terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi 6. Arthropoda ada 4 kelas yaitu insekta atau serangga, contohnya belalang, lebah, kumbang. Terus ada krustase atau udang-udangan, contohnya adalah udang, kepiting, rajungan. Terus ada arachnoida, laba-laba, contohnya kalajengking, caplak. Terus ada lipan, myriapoda. Nah, myriapoda saya kecilkan supaya kelihatan. Contohnya adalah lipan. Kaki 1000. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke hewan tadi yang tidak bertulang belakang atau invertebrata. Yang ini hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, coba kalian kalau sekilas melihat gambar seperti ini pasti bisa membedakan mana yang punya tulang belakang, mana yang tidak. Nah, langkah amati aja. Di sini ada ikan, ada bandeng, ada ayam, itik, kura-kura, ular, kelelawar. Nah, tugas kalian adalah melengkapi ini. Nah, hewan-hewan tadi list, silakan untuk melengkapi latihan kalian. Buku paket bisa ditulis di sini.
mana yang hewan menyusui anaknya, mana yang tidak menyusui anaknya. Nanti ketemu. Tubuh yang ditutupi dengan bulu, hewan yang tubuhnya tidak ditutupi dengan bulu, hewan apa saja, masukkan di sini. Nanti ketemu yang jenis aves, aves burung, mamalia, hewan yang menyusui. Yang bergerak dengan sirip, nanti ketemu hewan mana saja. Yang bergerak dengan sirip, bergerak dengan sirip, yang tidak bergerak ini ya, yang ini bergerak. Nah, ini selalu basah, tidak basah. Nanti ketemu amfibi sama reptil. Nah, itu hewan 5 hewan vertebrata, ada pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Untuk tingkatannya ya sama seperti yang saya jelaskan di awal. Tingkatan-tingkatannya kalian bisa berlatih dengan buku paket yang sudah diberikan di sekolah kalian masing-masing. Di halaman terakhir di bab 2 juga ada latihan mengapa hewan ikan, sapi, katak diletakkan pada film yang sama. Nah, ini bisa kalian jawab, bisa kalian presentasikan di waktu yang tepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mempelajari buku paket, khususnya bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.